Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Faiz Ali Ramdhani Eskom MM, pengampu mata kuliah e-commerce. Pembahasan yang akan pada pertemuan ini yaitu terkait dengan e-commerce dan digital platform. Di sini ada sub materinya yaitu terkait dengan definisi e-commerce, perkembangan e-commerce di Indonesia, manfaat e-commerce sebagai tren bisnis dan terus berkembang, kesimpulan dari submateri ini, dan penugasan mahasiswa. Di sini ada definisi e-commerce menurut para ahli, ya. Ada dari Watson, ya, ada Watson pada tahun 2023 yang menjelaskan e-commerce merupakan penggunaan jaringan komputer untuk meningkatkan kinerja organisasi seperti profitabilitas, memperoleh pasar, layanan pelanggan, dan mengirimkan produk dengan lebih cepat. Kemudian ada menurut London dan Traver pada tahun 2020 yang menggambarkan e-commerce itu sebagai penggunaan internet dan teknologi jaringan digital lainnya untuk mendukung setiap aspek proses bisnis, termasuk pengumpulan informasi, perencanaan, produksi, distribusi, dan pelayanan pelanggan. Di sini ada perkembangan e-commerce di Indonesia, dapat dilihat dari gambar di samping, ya. Jadi ini adalah perkembangan penggunaan e-commerce, ya, di berbagai negara. Jadi perkembangan e-commerce di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Data yang ditunjukkan oleh katadata.co.id, yaitu gambar di sini, ya. Penggunaan e-commerce di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 88,1%, yang merupakan tertinggi di dunia. Berikutnya ada faktor dan tren perkembangan e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan akses internet, ya, di mana jumlah pengguna internet di Indonesia terus-menerus meningkat seiring dengan peningkatan infrastruktur internet di seluruh negara. Ini memberikan lebih banyak orang akses ke platform e-commerce. Kemudian ada peningkatan pengguna smartphone. Pengguna smartphone yang semakin meluas juga mendukung perkembangan e-commerce. Lebih banyak memiliki akses ke aplikasi e-commerce melalui perangkat mobil mereka. Kemudian investasi dan kompetisi. Banyak perusahaan besar termasuk perusahaan teknologi terkemuka seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan Lazada telah menginvestasikan sumber daya besar-besaran dalam e-commerce di Indonesia. Ini menciptakan kompetisi yang sehat dan mendorong inovasi. Kemudian peningkatan literasi digital. Peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat Indonesia telah membuat banyak orang
merasa nyaman berbelanja online dan melakukan transaksi elektronik. Kemudian program pemerintah. Pemerintah Indonesia juga telah mendukung perkembangan e-commerce melalui program-program seperti Gerakan Nasional 1000 Startup Digital yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan bisnis digital. Kemudian e-payment, yaitu penggunaan sistem pembayaran elektronik e-payment seperti dompet digital atau e-wallet ya, dan kartu kredit semakin populer, membuat pembayaran online menjadi lebih mudah dan aman. Kemudian ada pengiriman dan logistik ya. Peningkatan infrastruktur pengiriman dan logistik juga telah berperan penting dalam mendukung e-commerce. Perusahaan pengiriman barang semakin efisien dan mengantarkan produk kepada konsumen. Kemudian ada marketplace dan penyedia layanan. Lebih banyak marketplace dan penyedia layanan e-commerce telah muncul, memberikan peluang bagi penjual kecil dan menengah untuk berpartisipasi dalam e-commerce. Kemudian ada pandemi 19. Jadi pandemi 19 atau COVID-19 telah mempercepat peralihan ke e-commerce karena lebih banyak orang mencari cara berbelanja online untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik. Kemudian penawaran produk yang beragam. Jadi di e-commerce di Indonesia telah berkembang untuk mencakup berbagai jenis produk, termasuk pakaian, makanan, kemudian barang elektronik, hingga jasa seperti pemesanan tiket dan reservasi hotel. Jadi perkembangan e-commerce di Indonesia terus berlanjut dan potensi pertumbuhan di masa depan masih sangat besar. Namun ada tantangan yang perlu diatasi termasuk masalah keamanan transaksi online. Kebijakan peraturan pemerintah dan infrastruktur logistik yang masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian, e-commerce tetap menjadi sektor yang menarik bagi pelaku bisnis dan konsumen di Indonesia. Di sini ada manfaat dari e-commerce ya. E-commerce atau perdagangan elektronik ya memiliki berbagai manfaat baik bagi konsumen maupun pelaku bisnis. Di sini dikemukakan oleh Rosario dan Raimundo ya pada tahun 2021 menyatakan manfaat utama e-commerce yang dapat dikembangkan pada strategi pemasaran yaitu peningkatan keterlibatan dan penyediaan sumber daya informasi untuk membangun pengetahuan dan memahami kebutuhan pelanggan. Kemudian ada dari Cundakadan dan Sasidaran ya pada tahun 2003 yang memperlihatkan bahwa adopsi e-commerce serta inovasi berhubungan positif dengan keberhasilan bisnis yang diperlihatkan oleh data 31 negara yang terdata pada World Bank. Berikutnya di sini ada manfaat utama ya. Manfaat utama dari e-commerce dapat dilihat dari dua sudut pandang ya. Yang pertama ada sudut pandang sebagai konsumen dan sudut pandang dari pelaku bisnisnya. Manfaat untuk dari sudut pandang konsumen yaitu pertama kemudahan akses. Konsumen dapat mengakses berbagai produk dan layanan dari mana saja dan kapan saja melalui internet, mengatasi hambatan geografis dan waktu.
Kemudian yang kedua, pilihan yang lebih banyak. E-commerce memberikan konsumen akses ke berbagai penjual dan merek, memungkinkan mereka untuk membandingkan produk dan harga dengan mudah sebelum membuat keputusan pembelian. Kemudian, hemat waktu dan tenaga. Konsumen tidak perlu melakukan perjalanan ke toko fisik, mencari parkiran, atau menghabiskan waktu berdesak-desakan di dalam toko. Mereka dapat berbelanja dengan cepat dan efisien. Kemudian keempat, ada diskon dan penawaran khusus. Jadi banyak e-commerce yang menawarkan diskon, penawaran khusus, dan program loyalitas kepada pelanggan mereka yang dapat menghemat uang konsumen. Kemudian kelima, ada ulasan dan rekomendasi. Konsumen dapat membaca ulasan produk dan rekomendasi dari pelanggan lain, membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik sebelum beli. Kemudian privasi dan keamanan. Transaksi e-commerce seringkali dapat dilakukan dengan aman dan konsumen memiliki kontrol lebih besar atas informasi pribadi mereka. Kemudian yang ketujuh dan terakhir, fleksibilitas pembayaran. Jadi e-commerce menawarkan berbagai pilihan pembayaran termasuk kartu kredit, dompet digital, transfer bank, dan lainnya, memberikan fleksibilitas kepada konsumen. Kemudian di sisi sudut pandang manfaat dari sudut pandang pelaku bisnis ya, manfaatnya. Yang pertama, akses pasar yang lebih besar. Jadi e-commerce memungkinkan perusahaan untuk mencapai pasar global atau nasional tanpa harus memiliki toko fisik di setiap tempat. Kemudian yang kedua, biaya operasional yang rendah. Jadi e-commerce dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko, inventaris, dan biaya operasional toko sebagainya ya. Kemudian ketiga, analisis data yang mendalam. Data pelanggan dan perilaku belanja dapat dianalisis dengan baik, memberikan wawasan berharga untuk peningkatan strategi pemasaran dan penjualan. Kemudian yang keempat, fleksibilitas dalam menyediakan produk. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat mengubah dan memperbarui penawaran produk mereka sesuai dengan perubahan tren atau permintaan pasar. Kemudian yang kelima, pemasaran yang lebih efisien. Jadi e-commerce memungkinkan perusahaan untuk menargetkan iklan secara lebih spesifik kepada kelompok target yang relevan untuk mengurangi pemborosan iklan. Kemudian yang keenam, kemampuan untuk menjangkau pelanggan. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk menjual produk dan melayani pelanggan sepanjang waktu, meningkatkan potensi pendapatan. Kemudian ekspansi bisnis yang lebih cepat. E-commerce memungkinkan perusahaan untuk dengan cepat memperluas bisnis mereka tanpa harus membuka cabang fisik baru. Jadi kesimpulannya ya dari yang ini pembahasan yang tadi saya jelaskan, yaitu manfaat e-commerce ini telah menjadikan salah satu aspek penting dalam ekonomi global saat ini, baik sebagai sarana bagi konsumen untuk berbelanja dengan nyaman maupun sebagai alat yang kuat bagi pelaku bisnis untuk mengembangkan bisnis mereka.
E-commerce sebagai tren bisnis yang terus berkembang. E-commerce sebagai tren bisnis yang terus berkembang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan dan perubahan di berbagai industri. Di sini ada menurut Almeida Santos ya, dan Monterio ya tahun 2020 memperlihatkan perkembangan digitalisasi berdampak pada tenaga kerja dan hubungan sosial, penjual, dan pemasaran serta teknologi. Ada juga menurut Altar et al. Ya, tahun 2022 memperlihatkan hasil penelitian terkini manfaat dari seperti akses yang lebih luas, peningkatan ekonomi, penghematan biaya dan efisiensi, integritas sosial media, peningkatan market share, dan adaptability teknologi terbaru. Jadi berikut di sini bisa disimpulkan ya. Jadi peran e-commerce dalam dunia bisnis ya. Yang pertama pertumbuhan pesat ya. Jadi e-commerce telah mengalami pertumbuhan pesat selama beberapa tahun terakhir. Dan tren ini diperkirakan akan berlanjut seperti hasil penelitian terdahulu ya, yang menunjukkan peningkatan pengguna e-commerce pada generasi muda di Korea ya. Yang ini menciptakan peluang besar bagi bisnis untuk mencapai pangsa pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan. Kemudian peningkatan aksesibilitas e-commerce telah meningkatkan aksesibilitas produk dan layanan sehingga pelanggan dapat berbelanja dan bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Ini menguntungkan konsumen dan bisnis. Kemudian perubahan preferensi konsumen. Perubahan dalam preferensi konsumen seperti peningkatan pembelanjaan online dan permintaan untuk pengalaman yang lebih profesional telah mendorong inovasi dalam e-commerce. Kemudian ada penggunaan teknologi baru. E-commerce telah memanfaatkan teknologi baru seperti kecerdasan buatan, analitik canggih, dan pengalaman berbelanja augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Kemudian globalisasi e-commerce memungkinkan bisnis untuk memasuki pasar internasional dengan lebih mudah. Ini membuka peluang ekspansi global bagi bisnis kecil dan menengah. Kemudian regulasi dan keamanan, meskipun pertumbuhan positif e-commerce juga menghadapi tantangan terkait regulasi, kebijakan privasi, dan keamanan data. Bisnis perlu mematuhi peraturan untuk melindungi data pelanggan dengan baik. Kemudian kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen adalah kunci kesuksesan dalam e-commerce. Bisnis harus berfokus pada memberikan layanan pelanggan yang baik dan melindungi privasi pelanggan. Kemudian persaingan yang ketat. Persaingan dalam e-commerce semakin ketat. Bisnis harus terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan mengikuti tren konsumen untuk tetap bersaing. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Jadi bisnis e-commerce
bergantung pada teknologi yang terus berkembang. Ini mengharuskan bisnis untuk tetap terhubung dengan perkembangan teknologi dan memastikan infrastrukturnya dapat mendukung pertumbuhan. Kemudian ada komitmen terhadap pelanggan. Pengalaman pelanggan pada yang positif adalah kunci keberhasilan dalam e-commerce. Bisnis harus berkomitmen untuk memberikan pengalaman yang nyaman, mudah, dan menarik bagi pelanggan. Jadi dapat diringkas ya secara ringkasan. Jadi e-commerce terus berkembang sebagai tren bisnis yang mengubah landscape perdagangan ya. Peluang yang besar, inovasi teknologi, dan perubahan dalam preferensi konsumen membuatnya menjadi bidang yang menarik untuk diikuti dan dimanfaatkan. Namun, untuk berhasil dalam e-commerce, bisnis harus siap untuk menghadapi tantangan yang datang bersama dengan peluangnya. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan untuk materi hari ini ya, yaitu e-commerce merupakan aktivitas bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Di Indonesia, e-commerce telah mengalami perkembangan pesat berkat meningkatnya penetrasi internet, adopsi smartphone yang tinggi, dan perkembangan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik. Banyaknya platform e-commerce yang muncul telah memberikan peluang baru bagi pelaku bisnis untuk menjual produk dan jasa secara online. E-commerce membawa manfaat signifikan seperti akses yang lebih luas bagi konsumen, peluang pasar yang lebih besar bagi pelaku bisnis, dan kemudahan dalam berbelanja online. Kesimpulan berikutnya, e-commerce juga merupakan tren bisnis yang terus berkembang dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Semakin banyak konsumen beralih ke belanja online karena kenyamanan, kemudahan, dan beragamnya pilihan yang ditawarkan oleh e-commerce. Pelaku bisnis perlu mengadopsi dan mengikuti perkembangan teknologi dalam e-commerce untuk tetap kompetitif. Mereka harus memiliki platform e-commerce yang responsif, ramah pengguna, dan dioptimalkan untuk perangkat mobile. Selain itu, mereka perlu mengikuti tren dalam analis data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan pengalaman berbelanja online dan memahami preferensi konsumen. Dengan mengikuti perkembangan teknologi, pelaku bisnis dapat tetap berhasil dalam dunia e-commerce yang terus berkembang pesat. Oke, berikutnya ini adalah tugas untuk mahasiswa ya. Sini saya memberikan tugas ada 4 soal, silahkan kerjakan. Yang pertama, bisa jelaskan yang dimaksud dari peningkatan literasi digital, faktor dan tren perkembangan e-commerce di Indonesia. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dari kemudahan akses pada manfaat utama dari e-commerce dilihat dari sudut pandang konsumen. Kemudian jelaskan yang dimaksud dari akses pasar yang lebih besar pada manfaat utama dari e-commerce yang dilihat dari sudut pandang pelaku bisnis. Yang keempat, jelaskan yang dimaksud dari pertumbuhan pesat
pada kesimpulan utama dari peran e-commerce dalam dunia bisnis. Untuk tugas, nanti kalau sudah selesai silakan kumpulkan. Oke, mungkin cukup untuk pertemuan hari ini ya, pembahasan terkait pertemuan pertama dari mata kuliah e-commerce ya. Nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Baik, saya cukupkan aja untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.